Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa capek banget menunggu sesuatu yang rasanya kok nggak datang-datang? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah jaminan yang luar biasa untuk masa-masa penantian itu yang diangkat dari sebuah khotbah inspiratif oleh Ibu Alice Lewis. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Masa di mana kita udah merasa menabur begitu banyak, entah itu doa, usaha, waktu, tapi hasilnya tuh belum kelihatan juga. Rasa cemas, rasa lelah, pelan-pelan mulai datang, dan bikin kita mikir, semua ini sia-sia nggak ya? Nah, justru di tengah semua ketidakpastian itulah ada sebuah perspektif yang luar biasa. Kali ini kita akan gali lebih dalam sebuah pesan yang menawarkan bisa dibilang garansi ilahi untuk kita bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari memahami kenapa sih masa penantian itu sulit. Lalu, kita akan bahas 3 pilar super penting untuk bertahan. Dan di akhir, kita akan lihat seperti apa panen luar biasa yang dijanjikan itu. Siap? Mari kita mulai dari bagian pertama. Inti masalahnya seringkali ada di perasaan ini. Kita merasa semua yang kita lakukan itu sia-sia. Dan rasanya penantian ini nggak akan pernah selesai. Kita jadi lelah, kadang sampai putus asa. Nah, dasar dari semua jaminan yang akan kita bahas itu ada di ayat ini. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan loh. Ini adalah sebuah janji yang absolut. Sebuah garansi bahwa setiap air mata yang jatuh saat kita menabur, itu pasti, saya ulangi, pasti akan berubah jadi sorak-sorai sukacita waktu kita menuai. Dan inilah yang mengubah segalanya. Khotbah ini benar-benar menekankan pergeseran fokus. Jadi pertanyaan terpentingnya bukan lagi, Tuhan, kapan ini selesai? Tapi lebih ke Tuhan, bagaimana saya harus bersikap selama saya menunggu? Ini adalah game changer. Artinya apa? Artinya menunggu itu bukan kegiatan pasif. Bukan cuma duduk diam. Mari kita bedah pilar aktif yang pertama. Kita harus secara sadar menjalani prosesnya, bukan cuma sekedar menunggu waktu berlalu. Ayat ini ibarat bahan bakarnya. Proses ini butuh ketekunan. Artinya, meskipun kita belum lihat hasilnya, meskipun rasanya berat banget, kita dipanggil untuk nggak bosen-bosen berbuat baik. Kenapa? Karena panen itu pasti datang, asal kita nggak menyerah di tengah jalan. Dan di sini kita dihadapkan pada 2 pilihan. Ada yang namanya jalan pintas, yang mungkin kelihatannya cepat dan instan. Tapi seringkali jalan ini meminta kita mengorbankan prinsip dan akhirnya malah menimbulkan masalah baru. Di sisi lain, ada proses yang diberkati. Mungkin butuh waktu lebih lama, tapi justru disinilah karakter kita dibentuk. Dan hasilnya itu permanen, nggak sementara. Jadi, proses ini ada tujuannya, bukan sekedar siksaan. Tujuannya jelas. 1, untuk membentuk karakter kita jadi lebih kuat. 2, untuk melatih otot rohani kita. Dan yang ketiga, ini penting banget, untuk memperbesar kapasitas kita. Supaya apa? Supaya kita siap menerima janji Tuhan yang besar itu. Logikanya sederhana, semakin besar janjinya, semakin dalam juga proses persiapannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Setelah kita berkomitmen untuk menjalani proses, tantangan berikutnya muncul. Gimana caranya menjaga hati tetap tenang di tengah badai ketidakpastian? Ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Rasa cemas dan panik itu sama sekali nggak ada gunanya untuk mempercepat mujizat. Itu nggak akan mengubah jadwal Tuhan barang sedetik pun. Satu-satunya yang dirusak oleh kecemasan itu ya, hati dan kedamaian kita sendiri. Analogi yang dipakai di sini indah sekali. Bayangkan kita ini seperti kapal di tengah badai. Ombak masalah datang dari kiri kanan, angin ketakutan bertiup kencang. Supaya nggak hancur atau terbawa arus entah kemana, kita butuh sebuah jangkar yang kuat. Dan jangkar itu adalah iman kita. Tapi bukan iman yang abstrak ya. Ini adalah sebuah harapan dan kepercayaan yang secara sadar kita kaitkan atau kita tambatkan pada sesuatu yang nggak akan pernah goyah, yaitu pribadi Tuhan sendiri dan janji-janjinya dalam firman-Nya. Jadi langkah praktisnya gimana kalau rasa gelisah itu datang? Pesan ini menyarankan 3 langkah simpel. Pertama, stop fokus sama masalah. Ambil waktu untuk menyembah. Arahkan lagi pandangan kita ke Tuhan. Kedua, tenangkan hati dan pikiran dengan merenungkan firman-Nya. Dan yang ketiga, setelah itu, lepaskan. Biarkan Tuhan bekerja. Serahkan hasilnya pada Dia. Dan sekarang kita sampai di pilar yang terakhir. Pilar ketiga. Ini sebenarnya adalah fondasi dari 2 pilar yang tadi, yaitu kemampuan kita untuk berpegang pada satu-satunya kepastian yang ada. Poinnya begini, situasi di sekitar kita itu bisa berubah-ubah. Perasaan kita bisa naik turun, opini orang lain bisa keliru.
Tapi di tengah lautan ketidakpastian itu, cuma ada satu batu karang yang solid, yang absolut, yang nggak akan pernah bergeser. Firman Tuhan. Terus kenapa firman-Nya itu begitu pasti? Ayat ini menjawabnya dengan sempurna. Kepastian sebuah janji itu bukan terletak pada janjinya, tapi pada siapa yang berjanji. Dan Alkitab bilang, dia yang menjanjikannya itu setia. Jadi, janjinya itu terjamin karena penjaminnya adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Apa hasil akhir yang dijamin kalau kita benar-benar mempraktekkan ketiga pilar tadi, menjalani proses, tetap tenang, dan berpegang pada kepastian? Nah, inilah inti dari jaminan ilahi itu. Tuhan menjanjikan ini, setiap tetes air mata Anda nggak ada yang sia-sia. Semua keletihan Anda nggak sia-sia. Waktu dan pengorbanan Anda semuanya dihitung dan nggak sia-sia. Dan ujungnya adalah Anda pasti akan menuai. Ini bukan mungkin, tapi pasti. Dan panennya itu bukan cuma sekedar, oke, akhirnya dapat juga. Bukan. Janjinya jauh lebih dahsyat dari itu. Kita akan pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang meluap-luap, sambil membawa berkas-berkas. Itu adalah simbol panen yang melimpah, yang seringkali jauh di luar apa yang bisa kita doakan atau bayangkan. Dan sampailah kita pada pertanyaan refleksi untuk kita semua. Setelah kita paham kerangka jaminan ilahi ini, bahwa proses itu membentuk kita, ketenangan itu menjaga kita, dan kepastian firman Tuhan itu menopang kita, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menjalani musim penantian Anda yang berikutnya dengan cara yang berbeda,